Baiklah Pak, perkenalkan kami dari Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Prodi Akuntansi, ingin melakukan penelitian terhadap usaha Bapak. Bolehkah kami bertanya mengenai usahanya Pak? Insyaallah mudah-mudahan. Pak, untuk yang pertanyaan pertama Pak, sejak kapan showroom Bapak ini didirikan? Ya, sebelum dimulai menjawab pertanyaannya, nama showroom Bapak Buya Yusri Motor bertempat di Kelurahan KTK sampai Tabu Kerambil. Jadi yang dimaksud pertanyaannya, showroomnya mulai berdiri 2009 mulai berdiri sampai sekarang 2005. Jadi kalau dihitung-hitung ada berapa tahun itu kira-kira? 13 tahun. Lebih 13 tahun, kira 16 Setahun Pak. 16 tahun. Jadi 2009 sekarang 2025. Berarti kan ada sekitar 16 tahun. 16 tahun berdiri. Jadi lokasinya di mana Pak? Di Kampai Tabu Kerambil, jadi Kelurahan KTK namanya. Kota Solok, Sumatera Barat. Nama showroomnya Buya Yusri Motor. Kalau untuk jenis motor yang Bapak jual, adakah motor bekas Jadi, atau motor baru Pak? Selama ini yang dijalani semenjak tahun 2009, yang dijual itu berupa Yamaha, Suzuki dan Honda. Jadi kalau Yamaha itu berupa Mio, NMAX, N3, itu bermacam-macam. Kalau dari Suzuki ada namanya Titan, Shogun 125, yang Shogun Jilawan itu kan 125. Ya. Jadi kalau motornya motor bekas. Jadi kalau dari Honda itu berupa Pit, Revo injeksi, Revo karbu, dan Pit karbu itu jenis-jenisnya kalau dari Honda. Selain menjual motor, apakah Bapak ada juga menjual alat-alat motor seperti barang-barang motor, spare partnya? Jadi kalau selama ini yang dijalani cuma fokus jual motor bekas. Jadi mereknya Honda, Yamaha, Suzuki. Kami tidak menyediakan barang-barang onderdil gitu. Untuk selama Bapak menjual beli motor, bagaimana cara Bapak memasarkan ke konsumen? Ya, ibaratnya menurut yang telah dijalani, kita jualnya ada ke konsumen, ada melalui agen, ada melalui bank BRI, dan ada melalui Adira, melalui Mandala, FIF. Nah itu kalau FIF dan Adira itu berupa kredit gitu, di DP gitu kan. Jadi seandainya ada konsumen yang kredit melalui Adira, jadi barangnya, motornya itu dijamin gitu beberapa bulan. Jadi kalau ada kendala, solusinya dibawa ke Buya Yusri Motor. Jadi barang-barangnya konsumennya merasa puas dan untuk bisa mengulanginya. Itulah perjalanan yang telah dijalani gitu. Ya, Pak. Untuk menggunakan media sosial dalam promosi, apakah Bapak menggunakan platform dalam mempromosikannya? Promosi maksudnya promosi Seperti menggunakan marketplace atau aplikasi lainnya Pak? ya, jadilah sebelum marketplace ini kan belum beberapa tahun adanya. Jadi sebelumnya kita jualnya tidak ada pakai marketplace, cuma kita pakai marketing. Jadi menurut dunia sekarang kan udah canggih gitu kan, udah maju. Jadi kalau diteliti, kalau dijalani, marketplace ini belum beberapa tahun adanya kan begitu. Ya. Kayak Facebook, TikTok, gitu. Belum dari dulu. Ya. Padahal kita udah jualan dari 2009. Sebelum ada media sosial ya Pak? Jadi sebelumnya tidak ada gitu. Tapi akhir-akhir ini udah mulai gitu. Apakah showroom Bapak pernah menjual motor bekas melalui marketplace online, tekah Facebook atau TikTok?
TikTok dan lain-lain, Pak? Jadi kalau dari era 2022-2023 udah mulai jual marketplace, TikTok udah mulai Facebook. Jadi bukan dari dulu, tapi udah dari 2020 ke atas sudah mulai gitu kan. Ya. Jadi zaman udah maju. Ibaratnya kita kalau punya motor kita nggak perlu susah-susah, kita bisa dari tempat tidur bisa kita posting. Ya. Nah, sekarang kan udah zamannya udah canggih gitu kan. Semua orang udah pakai marketplace, dimanapun kita bisa jualan, di tempat tidur boleh, di tempat mandi boleh, kan Ya. begitu nyatanya, Ya. kenyataannya begitu. Karena zaman sekarang udah mulai maju lah. Begitulah kira-kira. Oh, apakah Bapak familiar dengan marketplace seperti OLX, Tokopedia, Shopee atau Facebook Marketplace? Jadi kalau untuk saat sekarang ini belum ada memakai OLX, Shopee, cuma yang dipakai sekarang marketplace yang dipakai satu-satunya. Oh, kalau menurut Bapak, apakah ada kelebihan dan kekurangan dalam menjual motor di marketplace, Pak? Ya seperti yang dialami, seperti yang dijalani. Kalau kita menjual dari marketplace itu kapan aja waktunya, tidak mengenal waktu. Maksudnya mengenal itu malam bisa jualan. Ya. Kalau kita punya showroom cuma siang, jam buka jam 8, nanti jam 5 tutup. Nah, itu yang biasanya. Tapi kalau karena udah ada marketplace ini, tidak ada kita mengenal waktu. Kapan saja orang minta, konsumen minta, bisalah diantar atau dijemput atau janjian di mana, kan begitu. Iya, Bang. Tapi di marketplace ini kendalanya yang sudah dijalani banyak penipuan atau pembohongan, kan banyak gitu. Ya. Kadang-kadang kita udah transaksi motornya, kalau tidak ada hati-hati bisa dibawa kabur, kan gitu. Jadi kalau jualan di marketplace ini kita harus peka dan harus hati-hati. Jadi orang yang bisa jualan di marketplace itu orang-orang yang sudah berpengalaman. Begitulah nyatanya. Jadi begitulah keterangannya. Oh, selama Bapak menjual motor di marketplace, ada nggak Bapak mengalami penipuan atau kesulitan dalam menjualnya, Pak? Ya kalau soal-soal penipuan sudah ada, udah kena, udah pernah gitu kan, walaupun tapi kecil gitu kan. Ya. Jadi contohnya ada konsumen jual motor katanya kan begitu, dikirim foto, dikirim begini segala-segalanya, dan ujung-ujungnya dia minta uang. Kalau kita udah kena pernah cuma uang 100 ribuan lah gitu. Tapi kita udah ibaratnya pelajaran, diambil pelajaran dari marketplace itu. Marketplace itu memang banyak yang kemudahan memang ada banyak di marketplace, cuma penipuan, pembohongan memang banyak. Jadi kita itu harus hati-hati. Jadi orang yang jualan di marketplace itu harus orang yang berpengalaman, orang yang sudah menjalani, orang yang sudah mengetahui seluk-beluknya bagaimana marketplace ini yang sebenarnya. Kalau untuk kendala utama yang Bapak hadapi dalam memasarkan motor secara online itu apa aja, Bang? Ya kalau kendalanya begitu, kadang-kadang kita ditelepon, sudah didatangin, dia orangnya, konsumennya tidak ada, kan begitu. Ya. Kadang-kadang dia janji di sini, di situ, nggak ada. Kadang-kadang dia mau jual motor, ditelepon kita kan, ditelepon. Setelah ditelepon dijalani ke tempatnya, HP-nya langsung mati, kan begitu. Kadang-kadang harganya ada yang nggak senonoh lah gitu. Contohnya harga motor 5 juta, dibukanya 3 juta, 3,5. Jadi kalau kita tidak sebagai pedagang, sebagai punya showroom, kalau tidak PK, kalau tidak mengerti, itu sudah kena tipu gitu. Jadi yang dijalani, ada konsumen yang mau jual motor, contohnya motornya harganya 5, dibikin di marketplace 3 juta, dibikin di pampang nomor HP-nya. Jadi setelah dijalani, didatangi, akhirnya setelah sampai sana orangnya tidak ada, HP-nya udah mati, kan begitu banyaknya. Jadi begitulah kendala-kendala yang ada di marketplace. Jadi kita harus hati-hati dan PK. Kalau ibaratnya marketplace itu tidak selalunya mudah, tidak bisa dipandang mudah gitu. Kalau untuk showroom Bapak atau usaha Bapak ini, apakah Bapak memiliki karyawan atau staf? Ya yang selama ini ada yang tukang masuk, tukang keluar, ada yang tukang melayani tamu.
ada yang tukang servis, ya ada kira-kira 3-4 orang lah karyawannya. Kalau semuanya tidak mungkin, sebagai pimpinan tidak mungkin lah mengurus semuanya. Kadang-kadang kita cari motor kemana, ke sini ke situ. Jadi yang tinggal di showroom ini ada karyawannya lah. Ada yang bagian pemasaran, marketing, ada yang bagian servis, ada yang bagian melayani tamu. Begitulah kira-kira ada bayangan. Kalau untuk marketplace Pak, kalau Bapak biasanya lebih mudah menggunakan fitur apa Pak dalam menjual motor di marketplace? Seperti apakah Bapak lebih mudah fiturnya memposting atau gimana? Iya kan udah dibilang tadi, kalau marketplace itu memang mudah dipandang kan begitu. Memang dipandang sebelah mata memang mudah. Tapi setelah dijalani itu kalau nggak hati-hati nggak bisa lah. Masalahnya risikonya terlalu berat. Ibaratnya motor bisa dibawa kabur, kalau orang nggak jelas bisa lah kan. Jualannya itu udah ada siang, kalau marketplace kadang-kadang orang itu malam, kadang-kadang orang itu jahat, mana tahu gitu. Ada juga yang baik, tapi 10 orang contohnya ada konsumen minta, yang jelas itu agak 5 gitu, enggak seluruhnya. Jadi kalau marketplace itu harus hati-hati, harus orang yang berpengalaman dibilang tadi kan. Kemudahannya yaitu cuma kita bikin foto, bikin posting kan mudah Ya. tapi kenyataannya realisasinya kan tidak mudah gitu, menanggung risiko, banyak risiko gitu.